Karena yang mati sampai kebakar itu gara-gara ngoplos di dalam rumah itu udah banyak, bukan 1-2 orang. Jadi dari mulai status tanah, kemudian IMB-nya, kemudian listriknya, kemudian aktivitasnya, semua ilegal. Masih segar dalam ingatan, masyarakat kesulitan mendapatkan sebuah tabung gas berukuran 3 kg di awal Februari 2025. Pada tahun 2024 saja, sebanyak 8,3 juta metrik ton kuota liquefied petroleum gas yang dianggarkan. Tetapi, mengapa ada kelangkaan gas LPG 3 kg ini? Kita akan telusuri selengkapnya bersama saya, Agung Hardiansyah, dalam Expose. Ketika kuota gas melon diklaim tercukupi, tapi terjadi kelangkaan. Lantas kemanakah perginya gas subsidi yang menelan 87,6 triliun rupiah di tahun anggaran 2025? Pemirsa, keributan terjadi antara warga dengan pemilik pangkalan gas lantaran tidak mendapatkan LPG 3 kg usai mengantre selama berjam-jam. Kericuhan tidak terhindarkan saat petugas menyebut stok gas habis padahal warga sudah mengantre sejak lama. Itu kenapa ditutup? Itu kenapa? Bukan buat saya, tapi kalian punya kerja yang nggak benar. Ini masalah tutupnya, ini masalah isinya. Bahan bakar gas cair atau liquefied petroleum gas alias LPG menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu tampak jelas saat keterbatasan stok bahan bakar LPG bersubsidi dalam bentuk tabung dengan bobot 3 kg menimbulkan kegaduhan di berbagai daerah. Munculnya pembatasan penjualan LPG di tingkat eceran disertai terbatasnya kuota produksi yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat menjadi dugaan awal penyebab fenomena ini yang lantas dikonfirmasi oleh pemerintah. Namun siapa sangka, di balik kelangkaan LPG yang menyulitkan masyarakat itu, terdapat praktik kecurangan terselubung, yakni pengoplosan tabung LPG kemasan 12 kg secara masif. Tindak pemindahan isi gas cair kemasan 3 kg ke dalam tabung 12 kg dilakukan demi meraup keuntungan di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan tabung gas bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari, baik di lingkungan rumah tangga hingga usaha skala mikro kecil menengah. Kecurangan ini berhasil diungkap oleh pihak kepolisian di sejumlah wilayah dalam Pulau Jawa. Tak main-main, barang bukti yang disita mencapai ribuan tabung dengan sejumlah tersangka yang masih berstatus buron atau masuk daftar pencarian orang alias DPO. 13 Maret 2025, penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Ditibiter Bareskrim Polri menyita 1.797 LPG berukuran 3 dan 12 kg terkait kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi di Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, serta Tegal, Jawa Tengah. Polisi merinci, dari ketiga tempat kejadian perkara ditemukan 190 tabung di Bogor. Di Bekasi, Jawa Barat, polisi menyita sebanyak 402 tabung, baik yang berukuran 3 maupun 12 kg. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, polisi berhasil mengamankan 1.205 tabung berukuran 3 dan 12 kg. Dari temuan ini, polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka, dan praktik culas ini diperkirakan merugikan negara hingga 10 miliar rupiah. Namun gebrakan aparat kepolisian dalam menindak sejumlah lokasi modus pengoplosan gas LPG 12 kg itu tidak lantas menyurutkan niat jejaring pelaku untuk berhenti melakukan kecurangan dengan memindahkan isi tabung melon ke dalam kemasan lebih besar.
Risiko yang diambil oleh para pelaku akhirnya berujung tragis. Salah seorang terduga pengoplos gas LPG harus meregang nyawa akibat ledakan besar di sebuah rumah dalam wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kawasan Kirap, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi tempat pengoplosan gas yang sangat terstruktur dan terang-terangan, meski aparat setempat terus gencar melakukan penindakan. Atas kejadian ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemilik usaha praktik ilegal ini. Menyusul adanya informasi mengenai kejadian tragis itu, tim liputan berhasil menemui salah satu mantan anggota komplotan pengoplos LPG 12 kg. Dari sosok inilah, tim liputan berupaya menggali lebih dalam alasan serta bagaimana para pelaku tega melakukan kecurangan yang merugikan warga serta anggaran pemerintah ini. Sebut saja Mr. T, menyebut sebagian besar pelaku tergiur dengan potensi keuntungan dari penjualan tabung gas 12 kg hasil oplosan. Praktik ini ia sebut dilakukan oleh berbagai pihak tanpa memandang usia, baik anak-anak, remaja, dewasa, baik pria maupun perempuan. Hal itu terus berlangsung meski sebelumnya telah jatuh korban meninggal dunia akibat risiko besar ledakan gas yang mereka oplos. Ya gimana ya Bang, yang saya lihat sih ya rekan-rekan saya yang lain, mereka ini cuek Bang. Misalkan satu ketangkap ya buat mereka ya itu urusan dia. Seolah-olah itu ya saya mengurangi persaingan, itu aja gitu. Jadi ya itulah makanya karena besarnya keuntungan ini bisa makanya hampir rata-rata tiap rumah di Kirap itu ngoplos, dari anak-anak, ibu-ibu, remaja, itu semua ngoplos gitu. Karena mereka udah tahu keuntungannya itu memang besar gitu. Kalau keuntungannya kecil ya nggak mungkin dikerjain gitu. Karena ini udah puluhan tahun sih, udah puluhan tahun dikerjain gitu. Nggak cuma hanya sekedar sehari, 2 hari atau bulanan, enggak. Ini udah bertahun-tahun gitu. Bahkan yang udah keluar masuk penjara juga ngoplos lagi, karena udah tahu untungnya Bang. Cuma terkadang bosnya ini bukan dia yang mengerjakan, dia suruh anak buah. Sebenarnya sih Bang, untuk protes sih kita bagaimana mau protes Bang. Hampir setiap rumah itu, bahkan tiap tetangga rumah kita itu hampir rata-rata tiap rumah ngoplos. Ya kita laporan ke polisi juga tidak pernah ditangkapin. Jadi ya buat apa gitu. Jadi ya percuma gitu. Nah, karena yang main itu 2 kampung. Satu kampung itu pemain semua. Satu kampung itu pemain semua. Karena gini Bang, yang saya lihat itu karena ini kan memang untungnya besar nih Bang, tapi kan resikonya juga besar. Karena yang mati sampai kebakar itu gara-gara ngoplos di dalam rumah itu udah banyak, bukan 1-2 orang gitu ya. Cuma ya kayak kita kan cari selamat aja lah gitu. Masih banyak kerjaan yang lain, itu aja sih. Walaupun kita tahu keuntungannya itu besar. Narasumber Ekspos mengungkap bagaimana sejatinya proses pengoplosan gas LPG berlangsung, yakni memindahkan isi tabung berlabel subsidi pemerintah ke tabung kemasan ukuran 12 kg yang diperjualbelikan secara bebas di pasaran tanpa subsidi. Dalam proses pengoplosan, hanya diperlukan peralatan sederhana berupa pipa yang berfungsi sebagai jalur untuk memindahkan cairan gas. Mudahnya proses pengoplosan ditambah latar belakang kesulitan ekonomi para pelaku disebut menjadi pendorong bagi mereka tergiur meraih keuntungan berlipat dalam mengedarkan tabung gas 12 kg hasil oplosan. Kalau untuk terjun sebagai pengoplos itu karena ya keuntungannya besar gitu. Nah, jadi ya keuntungan, kalau sekarang kan kita cari pekerjaan kan susah, masuk ke PT-PT begitu kan. Nah, jadi mau tidak mau ya kita kerja begini gitu. Ya kalau untungnya kecil ya kita nggak mungkin kerjain karena ini untungnya besar gitu. Ya awal-awal sih ngikutin teman, dari teman ya kita belajar, kita ngeliat gitu ya. Lama-lama ya kita bikin sendiri gitu, usaha sendiri ya kecil-kecilan gitu sampai jadi besar gitu. Ya sebenarnya sih simpel sih Bang, namanya ya kalau saya lihat hasil praktek itu nggak susah gitu. Itu kurang lebih ya 2 menit udah beres sih, tergantung banyaknya batu es gitu. Semakin banyak batu es ya tekanan untuk dipindahin itu semakin cepat gitu. Kalau bicara tentang modalnya sendiri nih Bang,
Ya karena kita kan udah tahu nih tekniknya, kita udah dapat ilmunya, ya kita buka sendiri gitu. Jadi ya karena simpel nggak susah, ya kita berani ngeluarin modal gitu buat usaha gitu. Karena ini kan untungnya besar ya, bukan untung kecil gitu. Makanya ya kita kerjain gitu. Kalau untung kecil itu kan nggak mungkin kita kerjain gitu. Apalagi ini gampang sih, nggak susah gitu untuk mindahin tabung gas yang kecil untuk dipindahkan ke gas 12 kilo gitu. Itu pun modalnya juga ya, modalnya nggak perlu besar-besar dulu, kecil-kecil dulu gitu. Sampai dapat sekian baru kita tambah lagi tabung. Dapat lagi modal gede lagi, hasil keuntungan beli lagi tabung gitu. Jadi lama-lama makin banyak, baru udah banyak, dari situlah kita makin banyak keuntungan. Tak hanya itu, modal yang tak seberapa juga menjadikan praktik yang telah berlangsung bertahun-tahun ini menarik minat para pelaku baru dari berbagai kalangan umur, mulai dari anak-anak hingga ibu rumah tangga. Kebutuhan akan tabung gas melon yang mudah didapat asal ada uang dan kerjasama dengan agen semakin memudahkan para pelaku melanggengkan praktik curang ini. Kebutuhan besar tabung gas subsidi untuk dioplos secara berkala mendorong para pelaku mengincar sejumlah agen hingga keluar dari wilayah Bogor. Tak jarang, dalam sekali operasi, mereka berhasil mendapatkan ratusan hingga ribuan tabung sebagai bahan oplosan. Hal ini menyebabkan warga kesulitan untuk mendapatkan gas bersubsidi sebagaimana mestinya. Korban jelas ada, kerugian negara jelas nyata. Polisi juga terus memantau pergerakan para pelaku yang tampaknya tidak pernah jeram. Tim Expos dan jajaran kepolisian Cilengsi mencoba terjun langsung ke lokasi praktik penyuntikan gas. Seperti apa penelusurannya? Simak usai jeda. Tetaplah bersama kami di Expos. Terima kasih Anda masih bersama kami di Expos. Meski pihak berwenang terus memantau pergerakan para pelaku, tetap saja ada celah mereka untuk bersembunyi. Lantas bagaimana operasi tim Expos bersama jajaran kepolisian sektor Cilengsi kali ini? Keuntungan secara cepat dan instan menjadi faktor para pelaku bertahan melakukan praktik kecurangan. Itu berapa lama tuh dari awal main kecil itu kemudian sampai agak? Nggak lama sih Pak, karena untungnya besar kan nggak lama. Paling ya sebulan aja kita udah gimana ya udah besar gitu. Karena dari tabung kecil aja kita udah untung gede sih sebenarnya. Soalnya dari Pertamina itu kan hanya 12.500. Kita beli ke agen itu kan 17.000 ya kalau kita beli dari agen gitu kan. Itu aja kita kalau kita hanya jual main tabung kecil, kita jual ke pengecer itu kita untung 5.500 kalau nggak salah per satu tabung kecil. Biasanya kita pakai satu unit pickup itu bisa mencapai 200 tabung. Itu ya keuntungan kita ya, satu kali mobil itu aja bisa 1.100.000. Itu hanya main tabung kecil ya, belum main tabung besar. Kalau kita mindahin dari tabung kecil ke tabung 12 kilo, itu untung kita udah besar. Karena kan tabung kecil itu kan kita beli dari agen kan hanya 17.000. Kalau kita pindah ke tabung 12 kilo, berarti kan kita butuh 4 nih tabung kecil. Kalau kita nominalkan, itu harganya 4 tabung kecil itu hanya 62.000. Tambah batu es harga 4.000, jadi 72.000 gitu. Itu modal kita Bang. Tapi kan kalau kita jual ini yang harga 12 kilo itu kan kalau kita jual ke kadang ke pengecer gitu ya, itu mencapai 170.000, ada yang 180 gitu. Itu aja kita udah untung per satu tabung itu 98.000 per satu tabung. Kalau satu pickup itu kita bisa muat mencapai 80 tabung gas 12 kilo
Total keuntungan satu hari itu bisa 7.800.000. Itu bersih Bang ya? Bersih. Itu. Ya kalau dikalikan 1 bulan ya mungkin ya tinggal hitung sendiri bisa lah. Kalau misalkan lagi di sini lagi kosong, karena kan di Cilengsi ini kan ratusan ya pemain migas ya. Ya apalagi di wilayah kirap, di wilayah saya lah gitu kan. Kadang kita juga nggak pernah kebagian, mau tidak mau kita ngambil dari luar, dari Bekasi atau dari Tangerang atau dari Jakarta. Ya kalau untuk masalah ongkos-ongkos itu mah ya nggak seberapa lah dibanding keuntungan kan begitu. Ukurannya seperti apa sih Bang kalau boleh dijelaskan? Ya macam-macam sih Bang, ada yang ukuran 3 kilo, ada yang 12 kilo, ada yang 50 kilo. Itu masing-masing punya keuntungan masing-masing. Tergantung abang mainnya di mana. Gitu. Kalau abang mau main di tabung 3 kilo ya lumayan Bang untungnya, per 1 tabung itu 5.000. Gitu. Kalau abang mau main di 12 kilo itu untungnya bisa mencapai 98.000 per 1 tabung gas Bang. Itu kalau abang jual di Bogor, kalau jual di Jakarta beda lagi Bang harganya. Bisa mencapai 200.000 per 1 tabung 12 kilo. Nah modalnya kan cuma 72.000. Kalau dapat 200.000 per tabung berarti kan keuntungannya lumayan per 1 tabung 100.000 lebih. Kalau yang tabung-tabung 12 kilo itu kita biasanya suka diantar ke restoran-restoran. Ya pokoknya tempat-tempat restoran lah. Nah, kayak contoh apa sih namanya warteg gitu kan. Nah jadi semua restoran-restoran itu kadang mal-mal juga kita masuk gitu. Setelah mendengarkan keterangan pelaku, tim Ekspos lantas menuju ke wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor, yang disebut sebagai salah satu lokasi praktik penyuntikan gas secara ilegal. Tim Ekspos menemui langsung Kapolsek Cilengsi Kompol Edison yang ternyata telah melakukan upaya penindakan terhadap jaringan penyuntik gas LPG secara ilegal di wilayah hukum yang dipimpinnya. Ia menyoroti 2 desa yang diduga kuat menjadi pusat kegiatan jaringan pemalsuan gas. Sebelum Johor ya. Oke, jadi sebelum Johor Dari situ, sang Kapolsek berinisiatif untuk melakukan pendalaman dan pemetaan wilayah hingga menyamar demi menangkap tangan para pelaku saat beraksi. itu ketika saya masuk, Bapak Kapolres Bogor bertepatan dengan langkanya gas 3 kilo di pasaran. Nah, itu yang menjadi atensi Kapolres, dan kebetulan di wilayah Cilengsi ini memang jadi pusat, informasinya menjadi pusat untuk pengoplosan gas ilegal. Berbekal itulah Kapolres memerintahkan saya untuk menginventarisir lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat untuk pengoplosan. Nah, dasar itulah saya melihat langsung ke lokasi tersebut, dan memang betul ada beberapa titik, khususnya di daerah Cilengsi ini ada 2 desa yang dijadikan untuk tempat oplosan, yaitu Desa Dayeuh dan Desa Cilengsi Kidul. Jadi modus yang saya pelajari setelah ini, setelah beberapa kali kita menangani kasus, jadi untuk masuk ke areal atau wilayah Cilengsi Kidul dan Dayeuh ini, itu mereka ada 5 jalur untuk masuk ke tempat itu. Kemudian untuk ke Dayeuh sendiri ada 3 jalur. Jadi dari Bojongkaso, kemudian dari parkiran, tempat parkiran Ilham, kemudian dari tempat pembuangan sampah. Kalau untuk di Cilengsi Kidul itu ada 5, yang dimana di atas 5 jalan itu ada operator. Jadi ada yang melihat, ada mata-mata di situ. Jadi mereka sepertinya duduk-duduk, tapi sebenarnya mereka melihat siapa orang asing yang masuk melalui jalur itu akan mereka kabarkan via PON atau mungkin HT ke orang-orang di dalam yang sedang mengoplos, sehingga apabila nanti petugas berupaya untuk masuk, itu di dalam itu mereka sudah terinfokan dan mereka keluar dari areal pengoplosan. Jadi karena ketika mereka mengoplos, itu mereka tinggal. Jadi hanya dalam waktu beberapa menit setelah ngoplos mereka pindah. Nanti habis mereka datang ganti lagi tabung sampai 3 kali atau 4 kali tabung ganti. Gitu. Nah itu mereka tinggal. Jadi ketika nanti ada orang asing masuk atau dari petugas mau ada penggerebegan, itu rata-rata hanya menemukan tabung gas, alat suntik, dan timbangan. Karena dari luar kita masuk, mereka sudah kabur, sudah hilang. Bukan hilang ya, tapi mereka ada di situ mengintip dan ditinggal. Ketika kita interogasi tetangga di TKP, tidak ada satupun yang akan bicara.
Tadi tempat tadi itu yang kita ngumpul tadi itu bocor dia. Mereka sudah langsung bubar. Bersama Kapolsek Cilengsi, tim Ekspos bergerak menuju wilayah yang diduga menjadi titik kegiatan penyuntikan gas secara ilegal. Ini pemain nih, ini pemain. Sejumlah warga yang panik melihat kedatangan aparat kepolisian secara mendadak ke area permukiman mereka. Tim Ekspos sempat melihat sejumlah lapak atau warung yang menjadi tempat terduga anggota kelompok pelaku berkumpul. Begitu juga pihak kepolisian menyebut banyak warga setempat memiliki peran dalam jaringan penyuntik gas LPG ilegal. Tidak hanya sebagai pelaku maupun pengawas situasi, ada juga yang membantu menyiapkan bahan seperti es batu. Ironisnya, meski menjadi pusat penyuntikan gas, warga setempat pun masih kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Tak hanya itu, salah satu gudang penyuntikan gas LPG ilegal berada tepat di depan warung milik warga yang menjadi posko pengaduan penyalahgunaan gas LPG. Ini kan perhitungannya kan kalau satu melon itu 2 minggu ibu rumah tangga biasa udah masak air minum, masak sayur apa 2 minggu baru habis. Berarti indikasinya dengan banyaknya melon itu berarti ada sesuatu tanda tanya dong. Tanda tanya lah bagi bapak ya. Siap. Tugas bapak lah. Jadi tugas saya nih ya. Tugas dengan bapak lah ibu itu. sudah kasih petunjuk nih bahwa di sini ada melon. Dilihat dari drone memang itu lokasinya ada 500 di sini, ada 400 di sini. Ada tanda tanya tuh apa gitu kan. Tugasnya, kata ibu tugasnya apa sih? Siap. Lanjutkanlah Pak, itu tugas Bapak ya. Dilaksanakan. Saya terima kasih sekali nih. Jadi keterangan ini melengkapi apa yang sudah kita laksanakan selama ini, gitu kan? Otomatis ini salah satu bentuk dukungan moral ibu kepada kami. Kami ibu tidak serta-merta hanya sendiri, tapi kami dengan adanya informasi dari ibu, kemudian kita nanti petakan seperti bagaimana. Nanti ada sesuatu solusi yang akan disampaikan oleh kita sebagai terdekat. Karena apa? Kita dengan warga di sini harus bersatu. Adanya posko ternyata merupakan kedok dari sejumlah pihak untuk menutupi praktik kecurangan gas LPG di daerah tersebut. Dalam penelusuran tim Ekspos bersama aparat kepolisian kali ini, tidak ditemukan tersangka sedang melakukan penyuntikan gas. Kompleksnya menangkap tangan praktik penyuntikan gas mendorong aparat untuk melakukan operasi penyabaran. Nah ini. Ini lihat, ini bekas-bekasnya. Ini mereka kalau malam mereka main di luar. Saya sudah memetakan ini semua. Jadi saya pernah coba sekali waktu penangkapan pertama saya masuk ke sana, saya menawarkan diri untuk meminta jatah untuk mengelola, sehingga terjadilah bargaining sehingga saya tangkap. Itu yang pertama tuh. Dari situ saya mendapatkan keterangan dari tersangka ini betapa sulitnya kita untuk masuk ke sana untuk mendapatkan tangkap tangan. Sehingga saya menyamar jadi PLN waktu itu, mendata berapa rumah, berapa gudang, dan lokasi yang dipakai. Di samping itu saya mendata juga listriknya mereka rumah-rumah itu seperti apa. Kemudian IMB-nya seperti apa, kemudian statusnya seperti apa. Saya ke Popla BPN, saya sampai kirim Sherlock ketika saya berada di posisi gudang atau rumah, saya tag lokasi ke Kepala BPN. Ternyata tanahnya sebagian di situ adalah tanah garapan. Kemudian tanpa IMB dan listriknya hampir rata-rata mereka itu menyuntik juga. Jadi mencuri. Bahkan yang kemarin meledak itu listriknya mencuri, dari kontrakan itu dia mencuri. Itu kami dengan PLN datang dan didokumentasikan. Jadi dari mulai status tanah, kemudian IMB-nya, kemudian listriknya, kemudian aktivitasnya semua ilegal. Ini mereka malam mereka main di luar. Ini lihat, bisa dilihat ya. Ini yang baru bisa dilihat, ini plastik baru nih. Ini plastik baru nih. Plastik baru kemudian karet baru. Nah ini karet baru nih. Plastik dan karet baru. Walau aparat kepolisian sudah bergerak memberantas praktik kecurangan ini, para pelaku masih berani melanjutkan aktivitasnya. Dugaan adanya backing dari kalangan berpengaruh pun semakin tak terelakkan. Belum lagi soal pengawasan yang semakin diragukan karena toh praktik penyuntikan tidak pernah berhenti. Berarti boleh dibilang sebenarnya pengawasan di tingkat pengecer ini, kalau misalnya abang ketika udah lepas ke pengecer, sebenarnya nggak ada pengawasan dari pihak Pertamina-nya sendiri atau? Nggak ada sih Bang, nggak pernah, nol sama sekali. Gitu. Karena tidak adanya pengawasan ya makanya kita ya gampang lah gitu.
Jadi gini Bang, itu bukan jadi persoalan sih Bang untuk pemain migas ya, masalah langka atau sekarang harus pakai KTP. Sekarang kan kita udah pada kenal Bang, bos-bosnya gitu. Jadi itu kembali lagi kepada pihak agen. Kalau pihak agennya memang pro sama kita ya, kita berapapun kita minta. Kan mereka juga kan cari keuntungan, gimana barangnya mereka cepat habis, kita beli, kan begitu. Nah, supaya mereka juga kan uangnya berputar lagi gitu. Jadi itu nggak jadi persoalan sih Bang. Intinya yang punya duit ya kan, itu yang diutamakan. Tim Expos mencoba menghubungi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina Patraniaga untuk mendapatkan informasi terkait pengawasan distribusi LPG 3 kg. Namun, belum ada yang bersedia memberikan pernyataan. Meski dibantah oleh bekas pelaku, dugaan adanya penyelewengan gas LPG bersubsidi sulit terpisahkan dari fenomena penyuntikan ilegal ini. YLKI menyebut menerima banyak aduan kelangkaan gas LPG di sejumlah wilayah. Kita melihat bahwa dari awal memang pelaku usaha tersebut tidak mempunyai etikat baik dan mengkomersialkan masalah sosial. Hal-hal ini bisa diselewengkan, akibatnya sebenarnya siapa yang berdampak adalah konsumen itu sendiri. Harusnya mereka bisa mendapatkan subsidi gas 3 kg dengan mudah dan juga layak, tapi dengan ada penyelewengan ini maka kuantitas mereka juga secara kualitas juga dikurangi. Dalam hal ini kita mengecam keras tindakan tersebut dan kita melihat bahwa ke depan perlu ada suatu pembenahan dan juga sanksi yang tegas bagi para pelaku dan juga agar hal-hal ini tidak diulangi lagi oleh oknum-oknum yang lain gitu. Dan juga kita berharap ke depan subsidi gas 3 kg itu memang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya menengah ke bawah. Meski demikian, YLKI mendukung adanya upaya serius dari aparat penegak hukum dan regulasi, serta mendukung lebih banyak edukasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Kita perlu apresiasi, karena itu adalah langkah untuk memberikan suatu efek jerah bagi para pelaku yang memang menimbun, melakukan penyelewengan gas LPG itu sendiri. Yang kedua sebenarnya bagaimana pemerintah juga menuntaskan sebenarnya apakah persoalan ini persoalan kasuistik yang memang itu terjadi di satu tempat atau beberapa tempat, atau memang ada suatu sistem yang salah gitu. Ketika ada suatu sistem yang salah, maka yang dibenahi adalah sistemnya gitu. Nah, sampai apapun pemerintah juga nanti akan kewalahan kalau misalkan itu ditindak satu persatu dan sebagainya, tapi sistemnya tidak diperbaiki. Maka sistem dari atas yang perlu diperbaiki. Bagaimana sistem, bagaimana penyaluran ya, bagaimana soal pengawasan ya, bagaimana soal pengujian ya, bagaimana siapa yang mengawasi. Meski sadar akan resiko dan bahaya yang mengintai, faktor ekonomi tampaknya tetap saja jadi alasan para pelaku tidak kapok melakukan praktik suntik gas LPG subsidi. Lantas, penegakan hukum seperti apa yang kemudian masih diperlukan agar masyarakat tidak lagi jadi korban kecurangan? Saya Agus Hardiansyah, pamit undur diri. Saksikan terus Expos di episode selanjutnya. Sampai jumpa.